Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisya Aprilia dari kelas TBI 2B. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi isim istifham yang telah dipelajari sebelumnya. Pengertian dari isim istifham. Isim istifham ialah isim mabni yang dipakai untuk menanyakan mengenai sesuatu. Dalam bahasa Indonesia dinamakan kata tanya. Istifham jika secara etimologi berasal dari kata fahima. Fahima artinya adalah dia telah tahu atau dia telah paham. Kata fahima ini lantas memperoleh tambahan huruf alif, sin, dan juga ta, yang membuatnya berubah menjadi istifham. Jika melihat pendapat dari Al-Hashimi, dapat dipahami bahwa istifham ialah mengharapkan untuk memahami atau mengetahui sesuatu yang sebelumnya belum diketahui. Ketika sahabat muslim akan bertanya sesuatu, tentu akan menggunakan kata tanya, bukan? Nah, kata tanya ini akan disebut dengan adawatul istifham. Kata tanya ini nanti dibagi menjadi dua, yakni isim dan huruf. Perangkat isim dan huruf istifham. A. Isim. Isim jika diartikan dalam bahasa Indonesia secara sederhana berarti kata benda. Sementara dalam istifham, beberapa katanya yang termasuk kategori isim ialah sebagai berikut. Yang pertama, ma. Ma berarti apa atau apakah. Kalimat ini biasa digunakan untuk menanyakan hal-hal yang tidak ada akalnya atau bisa juga benda. Misalnya, ketika ada benda yang tidak Anda ketahui, maka Anda bisa bertanya, ma hadza, yang artinya, apakah ini? Selain itu, ma ini biasa disandingkan pada fi'il, namun disandingkan dengan akhiran za, sehingga menjadi madza. Kata ini bisa Anda gunakan untuk bertanya, misalnya apakah yang ada di dalam tas, atau yang dalam bahasa Arabnya adalah mad fil hakibah. Yang kedua, man. Man artinya siapa, sehingga dapat dipakai untuk menanyakan hal-hal yang berakal. Misalnya, jika sahabat muslim ingin bertanya siapa yang membaca Al-Quran, maka dapat mengatakan man qara al-Quran. Yang ketiga, mata. Mata artinya adalah kapan dan bisa digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, jika ingin bertanya kapan kau akan berangkat, maka sahabat muslim bisa mengucapkan mata tusafir. Yang keempat, ayana. Ayana juga berarti kapan, lebih tepatnya kapankah. Kata ini biasa dipakai saat ingin menanyakan waktu yang masih akan datang secara khusus. Misalnya, kapankah manusia akan dibangkitkan dari kuburnya? Maka bahasa Arabnya adalah ayana yubsu nasu min qabrihim. Yang kelima, kaifa. Kaifa berarti bagaimana. Kata ini dapat digunakan untuk menanyakan keadaan atau proses. Misalnya, jika ingin menanyakan keadaan cuaca, maka bisa mengucapkan kaifa ahwalut toksi. Yang keenam, aina. Aina berarti di mana. Jadi, sahabat muslim bisa menggunakan perangkat istifham satu ini untuk menanyakan tempat. Misalnya, aina baituka, yang artinya, di mana rumahmu? Yang ketujuh, anna. Anna dapat berarti bagaimana seperti kaifah. Dari mana seperti min, aina, dan kapan sama seperti mata. Anda dapat menggunakannya untuk menanyakan dari mana kau mendapatkan harta ini, yang bahasa Arabnya adalah anna laka hazal malah. Yang kedelapan, kam. Kam artinya berapa yang dapat digunakan untuk menanyakan jumlah atau bilangan. Namun ada kalanya juga didahului oleh huruf ba. Walaupun artinya tetap sama, misalnya kam ada tullabi fihazal fasli, yang artinya ialah berapa banyak siswa yang terdapat di dalam kelas ini. Yang kesembilan, ayu. Ayu artinya yang mana atau bisa juga mana saja. Anda dapat menggunakannya untuk menanyakan pilihan. Misalnya, ayu fakihatin tuhibbu, yang artinya adalah buah mana yang kau suka. Yang B, huruf. Seperti yang sudah disampaikan, perangkat istifham yang termasuk dalam jenis huruf ada dua, yakni hal dan huruf hamzah.
Baik hal maupun huruf hamzah sama-sama merupakan alat bertanya yang dipakai untuk menuntut atau mengetahui suatu jawaban. Hanya saja bedanya adalah jika huruf hamzah akan menuntut pembenaran dan juga penuntutan. Sementara untuk huruf hal hanya menuntut pembenaran. Contoh kalimat tanya menggunakan huruf hamzah ialah sebagai berikut. Akala samaka Zaidun am Holat. Di mana artinya ialah apakah yang memakan ikan tadi itu Zaid atau Holid? Ketika sahabat muslim mendapat pertanyaan seperti itu, maka jawabannya bisa salah satu dari Zaid atau Holid, bukan? Adapun contoh penggunaan huruf hal ialah sebagai berikut. Hal tazuhabu ilal madrasah. Yang artinya adalah apakah kamu hendak pergi ke sekolah? Jika mendapatkan pertanyaan seperti ini, maka jawabannya cukup iya atau tidak saja. Berarti istifham di atas termasuk mabni atau yang tidak berubah bunyi huruf pada akhirnya. Namun, kecuali untuk ayu, huruf ini akan mengalami perubahan sesuai dengan jabatannya yang ada di dalam kalimat. Misalnya, ai terletak setelah huruf jar, maka dia akan dibaca kasrah dan sebagainya. Pembagian ada istifham jika ditinjau dari jawabannya. Yang pertama, tasdik atau pembenaran dan tasyawur atau penggambaran. Yang kedua, tasdik atau pembenaran saja yang nantinya jawabannya bisa berupa iya atau tidak. Yang ketiga, tasyawur atau penggambaran saja untuk menanyakan sesuatu yang belum jelas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.